Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang syarat khusus untuk kenaikan jenjang akademi dosen. Apa perbedaan di tahun 2025 dan di tahun 2026 ini? Yuk, simak berikut. Yang pertama, ada perbedaan terkait dengan di tahun 2026 ini, yaitu secara eksplisit di Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2026 disebutkan bahwa jurnal syarat khusus tidak boleh sebagai penulis tunggal. Nah, sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengajukan syarat khusus apabila tidak berkolaborasi dengan peneliti ataupun dosen selainnya. Kemudian untuk ke lektor, di tahun 2025 teman-teman hanya cukup bisa menulis di Sinta 6. Tetapi di tahun 2026 ini teman-teman minimal harus menulis di Sinta 4. Dan tentu saja sebagai penulis pertama. Lalu untuk syarat ke lektor kepala juga ada sedikit perubahan. Pertama, untuk terkait dengan jenjangnya Sinta 2 masih tetap bisa ya. Kemudian juga Scopus juga bisa, tetapi yang perlu diperhatikan adalah jika tahun 2025 itu cukup sebagai penulis utama, maka di tahun 2026 ini selain menjadi penulis utama juga harus sebagai penulis korespondensi. Sehingga teman-teman harus memperhatikan apakah artikelnya teman-teman yang hendak dijadikan syarat khusus sudah memenuhi kriteria tersebut. Lalu untuk sebagai guru besar yang paling banyak adalah perbedaan pada jumlah syarat khususnya. Kalau dulu cukup satu syarat khusus, untuk profesor di tahun ini minimal harus punya 2 syarat khusus. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, syarat khusus berupa jurnal terindeks internasional yang biasanya kita kenal dengan Scopus. Syarat pertamanya yaitu indeks Scopusnya, yaitu harus berada di H2 dengan SCR minimal 0,2 dan impact factor 0,05, dan tentu saja harus sebagai penulis utama dan korespondensi. Lalu untuk syarat kedua yaitu jurnal terindeks Scopus dengan H3 dengan SCR minimal 0,2 atau impact faktornya 0,05, bisa penulis pertama atau penulis korespondensi. Atau kalau misalkan teman-teman tidak punya jurnal Scopus, juga bisa juga dengan jurnal terindeks Sinta 1. Itu bisa sebagai penulis pertama, juga bisa sebagai penulis korespondensi. Nah, itu beberapa perbedaan antara jurnal syarat khusus di tahun 2025 dan di tahun 2026. Memang ada beberapa hal yang mendasar ya, yang kaitannya dengan tadi tidak berlaku lagi penulis tunggal. Terus kemudian syarat untuk yang menjadi utamanya itu harus disertai dengan korespondensi, itu yang perlu diperhatikan. Lalu untuk yang syarat lainnya, semisal terkait dengan tidak boleh diterbitkan di perguruan tinggi asal, terus juga tidak discontinue, terus kemudian tidak hasil pengembangan tesis atau disertasi, tidak dari bimbingan mahasiswanya, itu masih tetap. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2026 di halaman 30. Sekian overview-nya terkait syarat khusus. Terima kasih.